One, two, three, go. Sarjana hukum pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PAUD dan para pendengar, ini yang kalian tunggu-tunggu loh. Podcast Atkes Mantap akan menemani kalian. Oh iya, kalian tahu gak sih kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang tips menjadi mahasiswa aktif, kreatif, inovatif dalam organisasi dan pembelajaran. Selamat mendengarkan dan juga selamat menonton ya. See you. Hai semuanya, perkenalkan namaku Dina Diantriwardani. Aku berasal dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Aku berasal dari angkatan 2020 loh. Kalian boleh panggil aku Dinda ataupun Dia, sesuka hati kalian deh mau dipanggil apa. Tahu gak sih, kali ini kita bakalan ngadain podcast bersama teman ngobrol kita yang sangat kece banget tentunya. Dan ini bukan hanya kece loh Sobat PAUD, ini juga ganteng, terus anak seni banget. Tentunya siapa ya kira-kira dari angkatan 2017 loh. Ya, selain itu dia juga anaknya demokrasi banget loh. Dan namanya itu adalah Kak Aziz. Yuk, kita panggil aja Kak Aziz. Yuk. Halo Kak Dinda. Halo Kak Aziz, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, langsung aja yuk kita tanya-tanya Kak Aziz. Langsung tanya-tanya? Iya dong, biar satu-satu gitu mas. Tapi bisa sambil kopi? Oh, boleh, aku dengerin. Oke. Ini kopi tol aja. Ya? Oh iya. Kalau ini teh. Teh. Oh keren. Teh tubruk, ini teh tubruk. Teh tubruk, mantap. Langsung aja ya. Mas Aziz itu asal dari mana sih? Aku asalnya dari, teman-teman tahu Sungai Musi itu ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Sobat PAUD. Nah, terus nih, Mas Aziz kan laki-laki nih. Kenapa sih Mas Aziz mau masuk PG PAUD? Kalau ditanya kenapa, itu perjalanan panjang karena perjalanan pertama kali aku masuk ke PAUD itu salah ngeklik. Oh, bisa-bisanya ya? Iya, salah ngeklik bagi PAUD. Tapi dalam prosesnya, dalam perjalanannya aku mantep di PAUD itu karena ada satu hal. Pendidikan anak usia dini itu menjadi satu ruang yang perlu aku jalani, dan ada satu ruang yang harus kita perjuangkan. Baik itu anaknya, sistem pendidikannya, sampai di semua lingkup PAUD. Iya. Karena akhirnya aku tertarik masuk ke PAUD itu karena salah ngeklik ini tadi, jadinya jalan sampai sekarang. Jadinya hadiah ya mas. Iya. Coba-coba berhadiah, ya nggak sih mas? Betul banget kan? Gak gitu coba-coba. Gimana dong? Ya dipilihin sama Tuhan yang Maha Esa. Mas kita jargon dulu kali ya. Jargon apa nih maunya? Jargon PG PAUD dulu atau jargon PG PAUD plus dulu. Oke. Karena aku udah lama gak jargon. Iya, kita jargon dulu kali ya. Aku pimpin ya. PG PAUD Ceria. Cowok yang ceria yuk, bisa di follow. IG-nya apa mas? Kalau boleh tahu? Tonton bisa IG ku Aziz pakai S AZIS _Rahmat _Ahmad. Follow ya, follow. Nanti di bawah sini. Kalau aku IG-nya nih Dinda _. Oh. Gitu. Kita jadi promosi IG di sini. Iya. Nah sekarang kita ini jargon podcast Atkes Mantap. Oh apa untuk jargon ini? Jargonnya itu penal penggerak perubahan. Penggerak perubahan. Oke
Oke. Kita mulai ya, Mas. Ya. Podcast Akis Mantap. Pena penggerak perubahan. Yeay, mantap kan? Terus nih, Mas Aziz itu hobinya apa sih selain bermain musik, instrumen, terus kayak terjun dunia lapangan, kayak ikut demo-demo gitu apa? Itu Iya. Apalagi selain rebahan juga ya. Aku Selain juga rebahan. hobinya tuh rebahan. minum kopi ini jadi satu hobi. Oh iya, betul. Ya. Nongkrong sama teman-teman. Nulis sama sih. Nah, nulis apapun ya. Iya. Habis itu olahraga hobi. Iya Itu benar. juga hobi olahraga. Sehat banget nih, sobat PAUD. Olahraganya apa? Voli, basket, apalagi Oh, minton. bulu tangkis. Oh iya, Minton. minton, bulu tangkis nih, butang ya. Anak butang banget nih. Kalau aku dulu pernah main voli, tapi itu masih SD lah. Oh, masih SD? Iya. Itu bukan hobi. Bukan. Oh, tapi pas kamu main itu, kamu kan tinggi kan juga. Jadi volley itu kan gitu ya. Tapi nggak ada yang. Oh, gak ada korelasinya ya? Nggak ada. Ya udah. Gimana? Waktu Mas Aziz kuliah, organisasi apa sih yang Mas Aziz ikutin? Banyak aku kalau organisasi itu dari PAUD, habis itu dari tingkat jurusan, fakultas sampai universitas, sampai tingkatnya regional sampai nasional itu ada. Mantap. Ya, satu ruang. Karena kalau jadi ruang gerakan kita ya, ruang gerakan melakukan implementasi apa yang sudah kita dapetin. Kalau di jurusan tahun dulu aku ikut OMAH PG PAUD, organisasi olahraga mahasiswa PG PAUD. Habis itu ada komunitas musik PG PAUD, teman-teman PAUD ada komunitas musik, ada komunitas olahraga. Setelah itu di PAUD kita ada di sosum literasi sosial PG PAUD. Habis itu ada rumah kajian PG PAUD, ada rumah kajian PG PAUD, ada juga. Kalau boleh tahu nih, kasih satu pengalaman Kak Aziz selama di salah satu yang tahu itu, kayak misal literasi apa tadi? Di literasi di sosum. Iya, lisosum. Ini dulu kalau di Wisosud kita pernah buat workshop wayang dari akar alang sama kita belajar mendongeng. Dulu kita pernah buat itu. Setelah itu di komunitas PG PAUD, dulu di komunitas musik aku pegangnya di musik di gitar. Komunitas seni PG PAUD, aku fokusnya di di musiknya. Habis itu ada gambarku sangat jelek, nggak banyak basic di gambar. Habis itu ada gambar, ada tari. Setelah itu tapi aku fokusnya di musik. Dan ya, kalau dulu kita sering manggung banget di komunitas waktu musik ya, di jurusan, bahkan kita manggung di luar fakultas gitu kan. Dan apa sih yang aku dapatkan di komunitas musik itu ya sekarang alhamdulillah, walaupun belum jadi ya, ini lagi proses ongoing teman-teman, ongoing. Kita lagi nyusun album. Aku sendiri lagi nyusun album. Apa tuh? Kasih udah tahu dong kisi-kisinya. Ya, nanti deh. Apa tuh? Ada. Tentang apa sih? Tentang apa? Banyak tentang Satu aja gitu buat sobat PAUD nih, pendengar. Oke. Aku punya kelompok musik. Tapi isinya ini ada namanya Rasi Timur. Oh. Jadi lagu-lagu yang aku nyanyikan itu lagu-lagu sendiri. Setelah itu belum direkam, tapi masih dalam kita nyanyikan dari panggung ke panggung. Door to door lah ya istilahnya. Ya. Ini lagi proses untuk rekaman. Itu aku dapetin dari mana? Belajar dari situ ya, dari komunitas seni, tapi yang pokoknya di musik. Terus cara membagi atau manajemen waktu yang baiknya itu gimana kan? Mas banyak banget ikut organisasi. Terus manajemen waktu baginya antara tugas kuliah, tugas organisasi itu tuh gimana? Oke, pertama aku mau ini deh. Aku garis bawahi manajemen waktuku jelek banget sebenarnya. Karena kuliahku juga masih ada yang ngulang. Kalau aku ngulang itu bukan karena aku nggak melakukan tugas, tapi udah awal kali aku ngulang itu karena satu ruang. Aku merasa kalau aku belum mampu dan juga belum pantas untuk dapat nilai, aku tak ngulang aja. Jadi dulu seperti itu aku mulai.
Jadi kalau manajemen tugas dan semuanya sebenarnya tergantung sama diri kita. Balik lagi ke diri kita teman-teman sobat PAUD. Balik lagi ke diri kita mau ngerjain yang mana. Pertama itu, sama yang kedua bisa membagi waktu antara kita kebutuhan di diri kita. Apa sih kebutuhan yang paling inti dalam diri kita? Istirahat. Iya. Itu yang paling cukup ya. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, itu yang waktu paling utama. Dan satu lagi Mas, jangan lupa sering-sering banget minum air putih. Iya, minum air biar nggak putih. dehidrasi, Ya. karena tuh manfaat air putih itu banyak banget loh Mas. Setelah itu di organisasi, kalau teman-teman teman-teman ada tanggung jawab di organisasi mana pun, ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi tersebut, maka teman-teman punya tanggung jawab. Nah, lalu teman-teman yang paling penting ialah bagaimana tanggung jawabku di organisasi itu bisa selesai. Karena apa? Karena paling penting yang harus kita selesaikan dalam organisasi ya tanggung jawab kita. Aku banyak banget organisasi di fakultas, di BEM, di fakultas, di KM juga, di BMKM juga di itu juga, dan BMKM di Menteri Aksi dan Propaganda. Isu itu selalu masuk terus, dan isunya berbagai isu, mulai hukum, HAM, lingkungan, habis itu produk undang-undang, sampai terus kebijakan kebijakan nasional, regional, sampai di dalam kampus. Wow, banyak sekali isu. Kalau teman-teman kan di di organisasi ada divisinya ya. Iya. Tapi kalau satu divisi, satu divisi, habis itu ada program kerja yang itu. Kalau kita kan enggak. Kalau teman-teman gerakan itu tahun depannya di jadi Menko Pergerakan PMKM UNES 2021, isu semuanya masuk, semua hal kita karena jadi tanggung jawab kita kan. Jadi yang penting bagaimana kita bisa dalam organisasi menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Poinnya di situ. Kalau masalah membagi waktu dan lain-lain, bagaimana teman-teman lebih paham akan dirinya sendiri. Yang mengontrol dirinya sendiri. Iya. Kita juga, jadi ini loh sobat PAUD, kita harus mungkin to-do list kali ya, kita catat nih apa yang deadline yang deket, kita catat tuh, kita kerjain yang deadline-nya lebih cepat dan lebih penting terlebih dahulu, begitu sobat PAUD. Nih, kalau menurut Mas Aziz penting nggak sih ikut organisasi kayak gitu tuh? Penting banget. Ikut organisasi semuanya itu penting. Karena apa? Karena setelah nanti kita lulus kuliah, hidup kita itu akan berorganisasi. Apa sih berorganisasi? Kita hidup dalam ruang lingkup masyarakat, lalu kita kerja kalau teman-teman PAUD akan masuk ke dalam dunia kerja, sekolahan, di situ ada semua. Itulah organisasi kita. Kita nggak menjadi manusia yang hidup sendiri di live itu sendiri pun enggak. Kita akan kerja, kita akan masuk ke dalam lingkaran sosial. Nah, di dalam organisasi lah kita bisa belajar hal itu. Sama yang paling penting apa sih di organisasi itu? Pentingnya kita bisa mengimplementasikan apa yang mau kita lakukan, apa yang udah kita dapat, dan juga apa yang ingin kita ekspresikan. Jadi ide gagasan itu bisa terimplementasi di dalam organisasi. Selain itu juga menambah wawasan, teman, relasi. Tadi ya gebetan. Enggak ya. Kalau di PAUD laki-lakinya dikit ya. Saya gebetannya lain jurusan, lain fakultas. Betul. Terus nih, cara menyeimbangkan prestasi dan organisasi itu kayak gimana? Nah, cara menyeimbangkan prestasi. Kalau aku prestasiku nggak banyak teman-teman, malah nggak ada prestasi yang dalam rangka ini juara. Atau aku di PAUD selama kuliah di pendidikan anak usia dini, aku nggak pernah mendapatkan satu ruang juara apapun, karena ya nggak pernah juga ikut lomba nggak ikut lomba. Tapi prestasi itu apa yang menjadi ruang yang aku ikutin atau aku artikan berafirmasi afirmasikan dalam sebuah prestasi. Prestasi bukan hanya
juara-juara lomba, tapi teman-teman melakukan sesuatu dan itu berhasil, itu sukses, itu semuanya prestasi. Kalau dulu prestasi enggak Mas? Permendikbud nomor 20 tahun 2020 itu jadi dulu Pak Menteri Akro. Itu semua prestasi. Prestasi enggak kita membuat demonstrasi yang itu menolak kerusakan lingkungan. Itu prestasi. Prestasi enggak Mas? Kita kita membuat pengabdian ke lembaga PAUD, membuat pendampingan ke anak-anak, membuat kegiatan bersama anak-anak. Prestasi enggak? Prestasi. Membahagiakan diri sendiri juga itu termasuk prestasi. Iya. Tapi biasanya diri sendiri selalu tersakiti ya. Jangan dong. Iya. Terus pengalaman terburuk Mas Aziz dalam organisasi itu apa? Ya, misalkan dijauhin sama teman-teman organisasi atau kayak deadline-nya tuh numpuk terus mengalir, kayak susah mengerjakannya sampai bingung tuh kerjaan yang mana dulu nih. Kalau pengalaman terburuk di organisasi itu sedikit. Alhamdulillah. Itu sedikit. Kenapa? Karena kayaknya azan. Jadi kita dengerin azan dulu ya. Kita iklan dulu. Nah, Sobat Paut, kita udah menunaikan ibadah sholat maghrib dan kita udah selesai break nih. Bagi teman-teman pendengar ataupun Sobat Paut, jangan lupa menunaikan ibadah sholatnya ya. Nah, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol nih. Jadi sambil ngopi sambil ngeruput teh dulu gitu. Gimana kita lanjut obrolan kita? Gimana kalau kita jargon podcast dulu? Oh iya. Iya, biar semangat. Tadi kan kita udah break dulu nih. Podcast aktif mantap. Penal penggerak perubahan. Sekali lagi ya, sikat Sekali lagi. gigi pakai odol. Sekali lagi biar afdol. Gitu bantunya. Aktif mantap. Penal penggerak perubahan. Yeay. Nah, biar makin ceria, gimana kalau kita jargon PG PAUD? Oke. Yuk. PG PAUD. Ceria. Yeay. Nyampein suka duka tadi kayaknya. Iya. Nah, gimana nih Mas? Apa suka dukanya di organisasi? Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Jadi karena dulu aku di banyak fokus gerakan ya, jadi sukanya aku bisa ke berbagai tempat permasalahan konflik rakyat dari ujung Jawa sampai ke ujung Jawa lagi. Terus kan Mas Aziz dari asal luar Jawa nih, Yeah. banyak banget kan komunitasnya yang pasti lah. Ya itu sukanya. Ya dukanya itu sih. Ya. Dan waktu lagi. Manajemen waktu, manajemen duit. Ya, itu pasti harus ada duit. Ya. Tanpa duit kita nggak bisa apa-apa. Betul begitu? Betul banget. Tanpa duit itu bisa, tanpa duit kita bisa apa-apa tanpa duit. Contohnya? Yang kita nggak bisa itu tanpa Ilmu. teman. Kirain ilmu. Ilmu juga. Kita nggak punya duit, kita berorganisasi, ada banyak teman di daerah, kita kemana-mana pun bisa jalan kok. Iya. By Mas, kita pertanyaan yang tadi aja Iya, kali iya. ya. Yang percaya diri itu tuh gimana tuh? Nah, ada satu percaya diri. ada satu frasa dari Ki Hajar Dewantara yang itu bilang kalau semua orang itu guru dan alam raya itu sekolahku. Jadi bagaimana kita bisa bangun di semua orang termasuk kita itu menjadi guru dan semua tempat itu sebagai ruang pembelajaran kita. Jadi karena kita belajar nggak hanya di kelas ya, belajar nggak hanya di kelas, setelah itu kelas menjadi ruang kita, tempat yang lebih untuk kita belajar, kita cari ilmu. Nah, lalu untuk membangun kepercayaan itu yang kita jadikan bahwasanya ruang kelas itu sebagai ruang asik untuk mencari ilmu,
bukan hanya satu tektokan antara dosen dan juga mahasiswa yang memberi informasi, tapi kita selaku mahasiswa juga bisa memberi informasi lebih, ataupun kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi, kita bisa membangun suasana kelas yang asik untuk kita menuntut ilmu. Pertama itu yang gimana? Yang menjadikan kita sama-sama saling guru, dan juga lalu menjadi semua orang itu guru, dan semua orang itu bisa bebas merdeka untuk menyampaikan, dan kita sendiri yang menjadi titik itu, yang menjadi titik di mana aku ingin membagi, aku ingin mencari sesuatu yang lebih, mencari ilmu yang lebih ke dosen. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya, dengan cara mengeluarkan pendapat kita, dengan gak usah takut. Dan yang terpenting sekali ialah membangun suasana kelas yang seperti itu. Kadang, ingat gak? Kadang kalau teman-teman aku mau tanya, aku nih mau diskusi, aku nih mau mengeluarkan pendapat, atau mau memberi informasi lebih, dosennya udah semangat, tapi mahasiswanya bilang, aduh Dinda lagi, ini mau pulang, Iya. gitu kan? Kayak dulu, kenapa sih tanya mulu? Padahal kan cuma pertanyaan ini gitu. Kadang kalau mau tanya, mumpung kalau ada kuis, tanya mumpung ada kuis. Kadang-kadang gitu. Jadi membangun suasana kelas yang interaktif, dan dinamika itu sangat penting dalam. Seperti ini mas, sementara tuh di kelasnya itu kayak diisinya sama anak-anak yang ambis gitu loh, ada sinyal tinggi banget, dan kita tuh kayak Bagus. ini malah aku sih minder, aku ini kan pintar, ini kayak gitu loh, paham nggak? Semua orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Itu Mbak Dinda mempunyai informasi lebih daripada aku, sedangkan aku juga mempunyai informasi lebih daripada Mbak Dinda. Nah, membangun suasana kelas yang ambis apa? Membangun suasana ambis yang saling bertukar, saling memberi memberi informasi, ilmu baru, saling memberikan itu. Ya, itu Sharing yang lah penting. ya. Jadi membangun kelas nyaman untuk kita berdialektika. Betul. Gitu. Dan ya nggak usah minder, ngapain nih kita minder? Karena setiap orang, kalau kata Gathering itu setiap orang, semua orang itu guru. Dan aku ya guru untuk Mbak Dinda juga guru berarti gitu. Jadi kan bertukar. Iya, bukan kita Ilmu. sama rata. Sama rata. Jangan memikirkan orang-orang teman-teman kita itu lebih tinggi dari sehingga kita minder. Tapi jajarkan ya kita sama-sama aku bisa mencari ilmu ke dia juga bisa mencari ilmu ke kita. Posisinya kita tuh sama intinya gitu ya. Iya. Gitu sobat Paul, jangan minder ya. Tapi kalau sama dosen tetap kita perhatikan, kita minta ilmunya, minta barokahnya, kan seperti itu. Sopan, santun, ya. sama-sama kita sama teman-teman mahasiswa itu juga sama. Dikasih pesan nih untuk maba gimana yang Untuk maba PAUD. Iya, Oke. gimana tuh? Iya. Banyak mencari. Di PG PAUD yang diberikan anak usia dini untuk teman-teman maba nih, banyak mencari. Cari apa yang mau kamu cari di PAUD. Explore semuanya, baik ilmuwan, kegiatan, semua apapun cari. Banyak Mencari dari dunia maya kan banyak kan, sekarang ada YouTube, apalagi tuh di TikTok kan bisa tuh media pembelajaran, kayak jangan scroll TikTok yang nggak guna, cari aja yang bermanfaat gitu loh. Jangan Banyak lupa kok. juga Apa tuh? kalau kita sebentar sering main HP. sosmed, main HP terus bukunya Oh iya tuh, tidak di literasi kan kurang banget loh mas, gimana Iya, tuh? ya itu Payah sih, buku, semua buku silakan teman-teman baca, cari informasi. Dan keilmuan PAUD itu keilmuan yang sangat besar, bukan hanya satu fokus. Ada psikologi, ada kesehatan gizi, ada HAM dan hak anak. Iya, Itu betul. semuanya ada di PAUD. Parenting. Parenting, keluarga, semuanya. Sains, matematika, sampai di titik hubungan yang
privat itu kita ada mata kuliah antropologi ada di PAUD ya, maka cari sebenarnya. Kita tuh kayak jurusan idaman gak sih? Ya idaman sih. Idaman itulah. Idaman semua ya sobat PAUD. Udah banyak yang nanti. Apaan tuh nanti sembako ya? Nanti sembako. Lanjut gimana nih? Apa lagi? Menurut Mas Aziz penting gak sih mahasiswa berorientasi dalam lingkungan perkuliahan? Orientasi? Ya. Berinovasi, Berinovasi. Iya itu. Ya perlu lah, itu sangat-sangat perlu. Penting banget karena kita perlu membuat. Ada falsafah kalau apa yang sering aku imani, bukan aku imani, tapi aku implementasikan. Dipin lah ya ibarat kata. Dipin lah. Bahwasanya aku harus menjadi pembuat, harus menjadi inisiator, harus menjadi pembaharu. Aku dan ini juga ya harus bisa dibangun sama teman-teman, pertama di teman-teman PG PAUD juga. Wah PG PAUD ini kayaknya kurang ruang apa namanya kita belajar kelompok. Yuk kita buat belajar kelompok yuk. Satu kelompok bangun apa namanya kita ngobrolin satu teori, mendalami satu teorinya aja itu dah menarik banget, kita saling bertukar obrolan, tukar pikiran gimana sih teorinya Montessori bisa diimplementasikan, bagaimana bla bla bla, ruang-ruang diskusi. Kayaknya kurang deh kita buat yuk orang 5 itu inisiator. Kayaknya kita buat konten-konten tentang anak-anak usia dini yuk. Nah itu kan bisa. Kita nih para remaja jarang banget kayak berdiskusi tentang itu, terus kita malah berdiskusinya kayak gosip itu tuh gimana tuh? Gosip itu urusan privat kalian. Yeah. Tapi ya harus dibangun. Inisiatornya aja. Inisiasi apa namanya kegiatan-kegiatan, obrolan yang selain urusan privat. Gosip itu urusan sendiri. Kalau menenangkan ilmu yang didapat dari perkuliahan ke dunia lapangan atau pekerjaan tuh gimana? Banyak kok. Banyak banget. Pertama kita di PAUD ya teman-teman. PAUD itu dimanapun, kapanpun itu kita bisa menerapkan keilmuan kita. Karena fokus kita kan ada di 3 di PAUD itu. Anak, orang tua, sama guru. masyarakat. Gurunya enggak? Gurunya kita. Iya, pendidik ya. Iya, pendidik. Nah, masyarakat. Sama yang keempat ada satu lagi yang utama, negara. Aturan-aturan PAUD itu sebenarnya itu ada di ruang lingkup kita jalan kemanapun ada anak-anak, ada orang tua, berkesinambungan. Ya, ada masyarakat dan ada negara. Jadi apa nih kita teman-teman PAUD juga ruang pengimplementasian keilmuan kita itu sangat luas dan kita bisa aja. Teman-teman yang nggak jadi guru bisa membuat ruang-ruang lain yang masih fokus dalam kerangka anak. Aku nggak jadi guru mas, karena aku lebih fokus ke APE. Teman-teman bisa memproduksi alat-alat pembelajaran itu lebih baik. Aku bagus juga. Ini PAUD. Aku nggak hanya jadi guru mas, nggak bisa jadi guru, tapi aku ada hal lain. Aku mau fokus untuk mendidik anak-anak dan ruang lingkup tetangga. Aku jadi buat sekolah-sekolah kecil ya. Bisa sekolah kecil buat perpus di rumah untuk ngajarin anak-anak aja. Rumah belajar. Buka les tuh gitu sobat PAUD. Jadi kayak ilmu kita bermanfaat untuk ke orang lain. Jadi ilmu kita terus mengalir. Ya, satu lagi kita juga PAUD juga bisa iniin negara karena ada negara kita ada pendidikan anak usia dini, ada tentang anak itu ada hak-hak anak. Habis itu ada lagi apa namanya hak asasi manusia yang bisa dijadikan implementasi kita terutama hak anak. Setelah itu banyak ruang anak pendidikan anak usia dini. Jadi benar-benar teman-teman kita belajar banget di PAUD ini karena banyak ruang lingkup yang perlu kita pikirkan, baca. Kita ambil hikmahnya, ambil positifnya, bukan begitu Mas Aziz? Terus menurut Mas Aziz nih, penting nggak sih kita berorganisasi? Kita balik lagi ke organisasi. Kita kan udah ngebahas di perkuliahan, kita bahas organisasi kan? Penting banget. Kenapa? Kayak kita
ya. Ya, organisasi kayaknya udah. Terus apa sih aktivis? Validasi apa yang menjadikan mahasiswa disebut aktivis? Mahasiswa ya, aktivis. Jadi aktivis itu kalau mahasiswa kita mahasiswa orang yang ngerjain kerja-kerja mahasiswa. Apa kerjanya? Kita menuntut ilmu, setelah itu ada ngerjain tugas, karya ilmiah dan lain-lain. Itu semua itu kan kita teman-teman mahasiswa. Aktivis itu apa? Teman-teman yang melakukan kegiatan di dalam kampus, tapi bukan hanya kegiatan inti. Teman-teman ikut organisasi, yang organisasi itu membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat, mengkritisi isu, habis itu ikut organisasi aktivis itu aktivis, membuat ada mahasiswa seperti itu. Di aktivis itu teman-teman mahasiswa yang melakukan kegiatan selain kegiatan-kegiatan enggak di dalam kelas. Ya, jadi teman-teman melakukan kegiatan selain di dalam kelas itu aktivis, tapi aktivis yang fokus di organisasi yang mempunyai orientasi kebermanfaatan bagi mahasiswa, masyarakat, rakyat dan juga negara. Pengetahuan lah ya. Iya. Itu sobat PAUD. Lalu validasinya apa? Kita sendiri yang bisa memvalidasi berarti. Karena aku juga memvalidasi atau aktivis atau benar aktif ya diriku sendiri. Mengontrol diri sendiri aja, gimana sih mengontrolnya? Kalau orang yang mempunyai validasi itu kan, tapi begitu validasi orang juga berbeda sih. Ya betul. Kan katanya suka ikut berdemokrasi ya. Apa sih mahasiswa itu? Kenapa mahasiswa harus berdemokrasi? Dan bagaimana tanggapan kita ketika ada segelintir mahasiswa yang menganggap demo itu nggak penting? Demokrasi ya. Itu juga harus demokrasi itu kan sebuah sistem yang kita yang kita amini sebagai negara. Kita pakai sistem demokrasi. Tapi kalau demonstrasi itu udah ruang kita untuk menyampaikan sebagai negara kita yang memakai sistem kita ini pakai sistem demokrasi. Demonstrasi merupakan jalan untuk menyampaikan pendapat kita ke muka umum. Jadi demonstrasi itu sebagai jalan kita menyampaikan gagasan, tuntutan atau apa yang kita inginkan ke muka umum. Jadi kita masyarakat awam lah ya. Kayak kadang tuh menganggap orang demo tuh apaan sih ini mahasiswa kok demo-demo, ini nggak bener banget nih, kayak nyepelein demo gitu loh Kak. Gimana tuh tanggapannya? Berarti kalau yang beranggapan seperti itu yang merasa nggak punya masalah aja. Padahal yang kita demokan itu merupakan masalah. Ya teman-teman mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa kalian, kita uang kuliahnya susah, uang kuliah mahal ataupun hak kita sebagai mahasiswa nggak diberikan, lalu teman-teman menyuarakan ngomong di medsos saja uang kuliahku itu mahal, itu demo, itu demonstrasi. Menyuarakan apa yang kita rasa. Ya, itu demo. Tapi bedanya itu sendiri dan kekuatannya hanya kita sendiri. Tapi kalau teman-teman bangun demonstrasi, ngumpulin keresahan yang sama dan membangun konsolidasi bareng supaya kita bisa menyuarakan yang sama, itu jadi seperti itu. Demo itu bagian contoh teman-teman, wah gaji guru PAUD itu kadang disepelein gitu masyarakat awam. Kayak misalnya saya pernah nih suatu ketika lagi naik kendaraan ojol, terus tuh ojolnya tanya sama saya, kamu jurusannya apa? Terus saya bilang jurusannya PG PAUD. Wah itu kan gajinya kecil, cuman tepuk-tepuk doang, gini kayak disepelein gitu. Terus saya beginiin kayak enggak kok Pak, enggak semua PG PAUD itu gajinya kecil gitu kan.
belajar tepuk-tepuk doang kok, kita juga belajar perkembangan anak, sosial, mengatur sosial emosionalnya anak, belajar perkembangan fisik motorik anak, belajar kesehatan anak, pola pikirnya anak, terus juga kita juga belajar parentingnya anak gimana gitu. Tapi benar nggak kalau guru PAUD itu gajinya kecil? Tapi menurut apa yang saya observasi, Ya. katanya berdasarkan guru-guru yang udah terjun ke dunia pekerjaan itu ya gajinya kecil di bawah UMR. Ya. Itu kan masalah. Mm. Lalu ketika kita nggak menyuarakan, kan nggak jadi. Nggak jadi apa nama, bukan demonstrasi. Tapi kalau teman-teman menyuarakan itu, dan kita menyuarakan, orang 5, orang 10 menyuarakan, ini konteksnya begini, konteksnya menyuarakan demo, menyuarakan apa namanya, menyuarakan gaji tahun itu kecil secara bersama, maka itu demonstrasi. Jadi seperti itu. Kan tidak penting. Kita break dulu kali ya, lagi azan. Azan Isya ya? Break dulu ya. Oke. Break dulu ya, sama kamu. Hai, kita balik lagi nih Kak. Ya. Aku punya pantun nih sebelum mulai. Sarjana hukum. Cakep. Oh, belum selesai. Oh, belum. Sarjana hukum seperti masinis. Ya. Assalamualaikum yang manis-manis. Ya gitu. Waalaikumsalam. Karena kayaknya kategori yang manis. Boleh. Manis seperti teh gitu. Manis seperti teh. Kalau aku kayak kopi aja Kayak pahit. kopi pahit dong. Kita ini ya. Bisa manis kalau kasih gula. Sabi. Ya. Makanya kita bentuk topik kali ya. Oke. Biar nggak suk gitu langsung. Nih, tadi kita ngebahas tentang apa ya? Ini demo. Iya kan demo. Nah, menurut Kak Ajis, apa yang harus diadvokasikan di dalam PAUD? Di PAUD. Ya. Oke. Demo itu banyak caranya itu. Banyak cara untuk kita menyuarakan pendapat kita. Tapi kalau ngomongin soal apa yang harus diadvokasi, apa yang harus diadvokasikan di PAUD, itu ada banyak. Saya ada banyak banget kalau di PAUD yang harus diadvokasikan. Salah satunya. Satu anak harus kita dampingi secara perkembangan, pertumbuhan, sampai ke kesehatan gizi semuanya, kecukupan, sampai titik hak-hak anak itu harus kita advokasikan. Pendidikan yang pendidikan berkarakter. Ah. Ya, betul kan? Ya, betul. Anak, habis itu orang tua, pendampingan, termasuk kita membangun apa nanti parenting, sebuah pendampingan yang harus kita lakukan. Kepercayaan juga nggak sih? Kepercayaan kayak orang tua tuh kan ngasih anak-anaknya nih di sekolah tuh, orang tua murid kayak mempercayain pendidik nih, titip ya anaknya gitu loh, paham nggak? Ya. Iya. Orang tua, setelah orang tua, yang ketiga itu ada masyarakat dalam kerangka advokasi. Kita harus advokasi, kita harus mendampingi juga buat pendampingan ke masyarakat, karena sangat penting, karena membangun perkembangan anak semuanya. Aspek-aspek perkembangan anak itu tidak bisa terlepas dari ruang lingkup sosial masyarakat. Di rumah bagus, orang tuanya bagus di lingkaran, tapi kalau masyarakatnya nggak bagus, lingkaran masyarakatnya nggak bagus, maka akan berdampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi pendampingan untuk membangun PAUD itu juga anak usia dini itu juga dikelola masyarakat juga. Yang ketiga yang harus kita dampingi dalam kerangka pendidikan anak usia dini itu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kita juga harus advokasikan juga, karena ada banyak problem di lembaga yang harusnya kita teman-teman mahasiswa PAUD itu aware, terbuka,
dan tahu apa sih problem-problem yang ada di lembaga PAUD yang harusnya dikeluarkan oleh kebijakan negara, tapi kita nggak tahu. Kita harus mendampingi, kita harus tahu, dan sampai kita juga bisa menyuarakan apa yang menjadi problem-problem yang ada di lembaga. Kayak contohnya itu kayak kurikulumnya. Ya, kurikulumnya, hak-haknya, habis itu fasilitasnya, ataupun apa semuanya. Yang kira-kira itu bisa kita suarakan, karena negara aware banget kok, terbuka tinggal kita teman-teman mahasiswa kita sendiri mau dan juga mampu ya untuk bareng-bareng mengadvokasikan ini tadi. Sama yang terakhir ya, kita sendiri, kalau teman-teman kan ada tuh teman-teman mahasiswa, kita sendiri juga harus kalau ini departemen Akasma ya, kesejahteraan mahasiswa, ada teman-teman mahasiswa PAUD yang harus kita advokasikan. Atau kalau teman-teman mahasiswa BK PAUD ada yang kesusahan membayar uang kuliah, teman-teman mahasiswa BK PAUD yang kesusahan untuk apa, atau ada fasilitas di BK PAUD yang harusnya kita dapatkan, tapi itu belum didapatkan. Itu harus juga dia harus kita advokasikan dengan cara apapun. Nanti kalau kita mau advokasi, nanti ada sesinya sendiri. Ya, Sesinya sendiri ngomongin soal advokasi ya. Next time ya. Next time. Apa sih yang membuat Mas Aziz itu tertarik dengan gerakan mahasiswa? Buat gerakan mahasiswa. Tertarik sama gerakan mahasiswa. Banyak sih. Apa tuh? Kenapa kok tertarik dalam gerakan mahasiswa? Karena masalah. Masalah ya? Karena masalah itu kita tahu masalah, maka kita harus menyelesaikan. Kita berusaha untuk bagaimana masalah itu selesai. Masalah ya dari mulai hal yang paling lingkaran kampus kita sendiri, teman-teman mahasiswa, permasalahan mahasiswa, lalu permasalahan yang ada di masyarakat sampai ke kebijakan dan lain-lain. Kita tahu masalah itu, masa kita mau seperti itu. Contoh yang paling terkecil, yang ini di luar konteks PAUD, ada RKUHP, rancangan kita hukum pidana. Saya menganggap ini masalah karena ada masih ada pasal-pasal yang bermasalah, masa mau disahkan. Karena kita tahu, karena kita sadar, maka ya aku harus gerak dong, harus menyuarakan itu, dan harus ngajak teman-teman yang mempunyai keresahan yang sama. Yuk kita sama-sama suarakan. Nah, itu kita coba teman-teman, kita punya tahu masalah soal uang kuliah mahal ya. Harusnya begini. Maka oke, kita kumpulin, kita suarakan bareng-bareng. Ada masalah, kita tahu nih hak anak itu belum terpenuhi, tahu masalah itu, maka kita suarakan. Kita ajak orang untuk sama-sama untuk menyuarakan bersama. Kita tahu nih masalah pendidikan anak usia dini masih banyak problemnya. Ya, kita suarakan dengan cara apapun. Teman-teman bisa bisa menulis, ya teman-teman tulis. Teman-teman apa yang kita rasa gitu. Ya, soal masalahnya. Setelah itu teman-teman bisa kita bisa membuat puisi, atau teman-teman bisa buat apa ya, buat lagu itu sebagai cara. Teman-teman bisa bangun gerakan demonstrasi, dan juga kita mau membangun gerakan demonstrasi. Udah, bangun demonstrasi itu jalan. Jadi semua jalan bisa kita lakukan asalkan masalah yang kita anggap sebagai masalah itu selesai. Ya, betul. Apa saja sih kendala yang bakal muncul ketika berorganisasi, dan bagaimana menyelesaikan kendala-kendala tersebut? Ada banyak kendala kalau kita mau berorganisasi. Ya. Yang paling pertama itu adalah kendala dalam diri kita sendiri. Salah satunya apa sih, kayak manajemen waktu itu kendala nggak sih? Ya. Tapi yang paling itu kita sudah clear dulu belum sama diri kita. Karena organisasi di dalam mahasiswa itu akan bukan ngurusin kita sendiri ya. Kalau kita kerja, ya yang kita urusin hasilnya untuk diri kita kerja dapat duit, habis itu udah selesai. Karena kita mau untuk problem itu hanya ketika dalam kerja. Tapi
kalau organisasi yang kita dapatkan adalah apa yang kita lakukan. Yang kita dapatkan ataupun hasil kerjanya adalah hasil dari kerjaan kita bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Nah, bermanfaat ataupun jadi satu kepuasan untuk orang lain atau enggak. Nah, itu yang menjadi bayaran kita yang di organisasi, dan harus clear dulu sama diri kita, clear dalam diri kita. Aku sendiri nih, aku mau untuk berorganisasi, orang tua aku udah clear. Habis itu aku bisa membagi antara kepentingan organisasi dan juga kepentinganku ketika di kuliahan. Seperti itu. Kuliah yang paling penting adalah kita dapat ilmu dan lulus dan juga dapat ilmu, dapat teman, relasi. Terus nih, terakhir nih, cara menjaga profesionalitas ketika dalam organisasi dari luar dan di dalam organisasi. Profesionalnya bagaimana? Kayak profesional waktu, profesional teman, kayak misal aku deket sama Rizky dalam satu organisasi, terus tuh di dalam organisasinya itu kayak kita pura-pura gak teman dekat gitu. Itu gimana tuh? Paham kan? Kalau aku menjadi profesional di dalam organisasi di dalam organisasi itu kita punya tugas sendiri. Artinya kalau aku ya dari BEM sampai fakultas sampai universitas itu punya kerja-kerjanya sendiri. Aku kerja di gerakan ya, ngurusin gerakan. Kalau teman-teman yang di sini lain punya program kerjanya masing-masing. Nah, tugas dan juga tanggung jawab itu yang harus kita selesaikan, yang harus kita harus selesai, harus sesuai dengan target, harus sesuai dengan harus sesuai dengan pencapaian apa yang mau kita capai, mau kita garap harus sesuai itu profesional. Habis itu kalau kita pun jadi balik lagi ke profesi secara individu ya, bareng-bareng secara kita satu tubuh organisasi, selain ngurusin divisinya kita ataupun ngurusin kalau begini kementeriannya kita, tugas kerjaan kita juga membantu kementerian lain ataupun divisi lain. Nah, kerjaan teman-teman kita. Jadi dalam satu organisasi selesaikan tanggung jawab di dalam divisi kita. Karena kalau organisasi kayak HIMA, kayak BEM itu kan punya divisinya sendiri dan kerjaan bersama, saling membantu antar divisi yang lain. Nah, itu kita profesional. Sama jangan gabungkan antar masalah individu dan juga masalah organisasi. Masalah individu, aku nggak suka. Contoh, aku nggak suka sama ketuanya. Ya nggak bisa, ada organisasi nggak bisa seperti itu. Secara personal ya aku nggak suka, tapi secara organisasi kerjaan harus selesai, harus clear. Karena tanggung jawab kita kalau di dalam organisasi mahasiswa ke siapa? Ke teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman Arkesma nggak aktif, nggak sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, ya siapa yang akan beli? Mahasiswa. Oh iya benar gitu. Ya. Mahasiswa jadi minimnya informasi, ya. Apa-apa. Nggak ada pengkawalan kan gitu. Jadi yang rugi tanggung jawabnya, terus himanya, si himanya juga, terus sama mahasiswanya terutama gitu. Ya. Jadi teman BEM kita ini semua yang rugi kalau kita nggak gerak ataupun nggak kerja, nggak melakukan hal yang kita susun. Mahasiswa, masyarakat, kalau di ruang lingkup dan masyarakat siapa ya? Rakyat. Ada satu kebijakan yang nggak dikritisi, contoh kayak gitu. Yang rugi siapa? Kita selalu yang kena kebijakan. Rakyat itu sendiri, harus memisahkan hal itu. Nggak suka kita sama satu orang, jangan campur adukan dengan individu ke organisasi. Ya nggak suka ya, aku nggak suka aja sama kamu. Cukup dikit aja. Ya,
di luar organisasi tetap jalan. Aku kerja sama dia, dan buat kerja bareng, kita tetap lakukan kerja. Seperti itu. Terus boleh nih kasih pesan-pesan ke sobat PAUD ataupun pendengar lainnya. Pesan dan kesan nih. Ya. Pesannya, bingung kalau masih pesan. Karena Masih ini nih apa kutipan namanya? kan biasanya suka tulis banyak kutipan ini. Ya, kutipan. Oh iya, ini kutipannya Deglan. Ya boleh lah. Di Kutipan. bernadain juga boleh. Kutipannya ada lagu sama-sama. Ada 2 lagu. Kutipannya belajar sama-sama, Oh, iya. berkarya sama-sama, kerja sama-sama. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku, sejahteralah bangsaku. Ini kutipan. Ini yang kutipan kedua. Keduanya gimana tuh? Akulah ini anak merdeka, tak berpunya tapi merasa kaya, sebab di dunia milik bersama, kan ku bagi secara adil dan merata. Ku bawa-bawa mata hatiku, ku bagi-bagi layaknya roti, semua mendapatkannya, semua senang bersama-sama. Itu kutipan dan pesan dari saya. Mantap, keren banget pas. Oke. Mantap banget. Ya, kita sudah berakhir nih Mas podcastnya. Takutnya nih pendengar bosan kan lama-lama. Karena di awal diiringi dengan salam dan jargon, alangkah lebih baiknya ditutup dengan jargon. Yuk kita sama-sama jargon dulu. Podcast Akses Mantap, pena penggerak perubahan. Yeay, sikat gigi pakai odol. Sekali lagi biar afdol. Podcast Akses Mantap, pena penggerak perubahan. Ya, wassalamualaikum